Allah menunjukkan pada kita yang paling utama. Jika Anda diberi kesempatan oleh Allah untuk meminta apapun yang baik-baik dan dikabulkan, dan Anda bingung mau minta apa, maka Allah berikan petunjuk kepada kita. Baik, langsung saja kita akan coba melanjutkan pada ayat yang ke-6 di surah Al-Baqarah setelah kita tuntaskan di pertemuan terakhir dengan mengkaji di ayat yang ke-5 surah Al-Baqarah. Sebelum berkenan kita lanjutkan ke ayat yang ke-6, mohon izin saya mengingatkan kembali sebagai resum yang cepat tentang apa yang kita bahas. Setiap hari kita membaca Al-Fatihah paling minimal 17 kali dalam sehari, ya, khususnya dalam sholat kita dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, dari 17 ini di antara permohonan terpentingnya setelah kita berikrar tentang kepatuhan dan penghambaan kita kepada Allah dengan mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lantas di hadisnya kemudian disampaikan, Allah tegas menyampaikan kepada kita, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Seperti pernah kami jelaskan di pertemuan yang sangat terdahulu. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku, kata Allah, jika hambaku benar salatnya sampai detik bacaan ini, apapun yang ia minta aku akan berikan. Nah, dan di antara sekian pemberian itu, Allah menunjukkan pada kita yang paling utama. Jika Anda diberi kesempatan oleh Allah untuk meminta apapun yang baik-baik dan dikabulkan, dan Anda bingung mau minta apa, maka Allah berikan petunjuk kepada kita. Minta yang ini, maka yang lain dengan sendirinya akan ikut serta. Ya, Allah ajarkan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami hudan, petunjuk-petunjuk, pedoman-pedoman, jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan takwa, jalan-jalan yang ringan, jalan-jalan sukses, kebahagiaan yang lurus, yang benar, la wijaja fi, yang tidak bengkok, yang tetap dalam garis ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah untuk mencapainya. Karena kita meminta hudan, maka Allah berikan petunjuk kemudian kepada kita. Hudan yang menghadirkan kenikmatan, kenyamanan seperti orang dulu pernah mendapatkannya, jauh dari kesesatan, jauh dari hal-hal tercela. Maka dijawablah di Al-Baqarah itu ketika Allah mengatakan alif lam mim, ayat 2-nya dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Di sini jika kita ingin menjadi bagian hamba yang terkabulkan meminta hudan, petunjuk kesuksesan, kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, kenyamanan ibadah, maka petunjuk terbesarnya Allah tegaskan, ayo kembali pelajari Alkitab, Al-Quran. Dzalikal kitabu. Ada semua petunjuk itu di Al-Quran, kata Allah. La raiba fi, jangan pernah meragukan petunjuk itu. Hudal lil muttaqin, maka jadilah orang takwa untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk yang dimaksudkan. Karena itu, di pertemuan terakhir kita telah membahas tentang bagaimana menjadi kriteria orang takwa. Mulai dari membangun kekuatan iman sebagai amalan hati, syarat pertama. Kemudian berusaha mengasah itu dan meningkatkan kualitas kekuatan iman itu dengan cara menunaikan amalan fisik, sholat. Ayo evaluasi sholat kita sampai dengan kini. Saya sering kali tidak bosan menyampaikan. Kemudian ada amalan harta, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada interaksi dengan Al-Quran, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, baik itu baca saja, memahami isinya atau mulai menghafalkannya. Kemudian yakin akan kembalinya kita ke akhirat, wabil akhiratihum yuqinun. Setelah kita juga mengetahui kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi terdahulu untuk mengetahui bagaimana mereka pun mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ini terpenuhi dengan baik, maka silahkan rasakan hasilnya. Saat Allah menegaskan ulaika ala hudan mir rabbihim, orang ini kalau benar sholatnya, perhatikan, benar sholatnya. Karena itu orang tua dulu kemanapun anak itu akan merantau, baik sekolah, dalam negeri, luar negeri, atau dalam pekerjaan pertama yang akan dia kerjakan, selalu fitrah lisannya mengatakan jangan lupa sholat. Sholatnya itu sudah fitrah. Kenapa? Bukan hanya membangun koneksi jiwa kita dengan Allah, bukan hanya membangun kedekatan kita dengan Allah, tapi sholat itu lebih daripada itu akan menjadi kunci yang paling utama menjadikan pribadi takwa, yang dengan takwa itu mendatangkan segala kemudahan dalam proses aktivitas kehidupan kita. Ingat, sholat, cek. Setelah itu naikkan
Ya, jangan-jangan selama ini orientasi kerjanya baru dunia saja. Ya, sukses untuk dunia, gitu kan? Capaian-capaiannya dunia, untuk rumah, untuk kendaraan, untuk pakaian, ya belum ada yang kemudian dengan harta itu menjadi tabungan akhirat yang bonus dunianya bisa memberikan percepatan-percepatan ketentraman dalam kehidupan. Harta itu kan sifatnya 3, gitu kan? Yang dimakan, yang disimpan, ya kan? Yang disedekahkan, diinfakkan, sedekah. Ya. Yang dimakan, mohon maaf, pada akhirnya menjadi kotoran. Silahkan cek kalau tidak percaya. Baik sifatnya cairan ataupun yang padat, pada akhirnya kembali menjadi apa? Kotoran. Yang disimpan biasanya menjadi rebutan, ya, atau paling positif menjadi warisan. Silahkan kalau tidak percaya, Anda simpan-simpan, pada akhirnya Anda meninggal. Kalau bukan dunia meninggalkan Anda meninggalkan dunia duluan. Maka ini hanya akan menjadi perpindahan tangan. Baik itu bisa menjadi positif nilainya warisan, atau boleh jadi muncul kesan negatif untuk diperebutkan dengan cara yang tidak elegan. Yang terakhir yang disedekahkan ini yang sifatnya abadi, dan ini penunjuk sinyal takwa yang mendekatkan pada nilai-nilai kebaikan, kemuliaan, nilai-nilai ketentraman, nilai-nilai kedamaian, ya, dan berbagai keutamaan lainnya. Maka cek, jangan-jangan selama ini usaha untuk mendapatkan harta itu baru kesini mungkin, sehingga kadang diarahkan oleh Allah, kamu ini kok gimana, katanya pengen ke surga, ya kan? Katanya surganya pengen Firdaus, katanya pengen berjumpa dengan Rasulullah, tapi selama ini hidupnya cuma sampai di level 1 saja. Kok hartanya cuma bertransformasi di kotoran saja? Lantas apa bekal yang mau dibawa ke akhiratnya nanti? Untuk bekal surga yang didambakan itu? Hah? Karena itu penting melihat dengan iman. Kadang-kadang di titik ini ada beberapa petunjuk perubahan yang Allah sampaikan kepada kita. Tiba-tiba proyek misalnya kelihatan macet, jangan dilihat macetnya dulu, coba cek di rekeningnya mungkin, ya. Nih, masih belum tersalurkan, masih ada yang tercatat untuk bisa mendapatkan hasil manfaat. Untuk keluarga besar bisa dilihat, mungkin anak-anak sekolahnya belum baik, kan? Belum dekat dengan Allah, pakaiannya belum bagus, kan? Makanannya belum sempurna, atau Anda bagus tapi saudara-saudara ada yang teriak, kan? Belum mendapat perhatian dan sebagainya. Cek dulu ini, tuh. Atau mungkin yang dikumpulkan baru sampai sini level kedua, tuh. Yang ini belum ada. Karena itu dalam setiap titian kehidupan ingat betul ini. Banyak ayat di Al-Quran memberikan jaminan kepada kita tentang seluruh ketercukupan dalam hidup. Even itu ujian yang kita hadapi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Quran surah kedua ayat 286. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau ada orang sakit atau di pekerjaan ada kesulitan, kehilangan proyek tertentu dan sebagainya, ternyata Anda, saya atau kita yang diuji, artinya memang kita sanggup mengatasi itu. Yang lain tidak. Ya, inna ma'al usri yusra. Di balik segala kesulitan ada kemudahan. Paling gampang memahaminya, yakinkan pada jiwa kita, ini pasti selesai. Ini mudah ini, Allah pasti berikan petunjuk. Hanya bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan petunjuk dari Allah untuk mengatasi kemudahan tadi, maka wasilah terbesarnya adalah takwa. Quran surah kelima ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah. Dengan peningkatan takwa itu jadikan wasilah untuk bisa mengentaskan segala ujian kehidupan yang tengah kita jalani pada saat ini. Nah, karena itu penting kepada kita semua untuk kembali melihat apa yang kita kerjakan dalam kehidupan ini. Ya, jangan-jangan sampai di sini, jangan-jangan sampai di sini, tapi belum sampai sini. Ini yang kita evaluasi kembali. Karena itu penting bagi setiap insan beriman menajamkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan ini pada akhirnya, ketentraman dalam kehidupan, baik dunia ataupun akhirat. Ingat baik-baik. Keyakinan yang terpenting dibangun oleh kita semua, walladzi qaddara fahada. Dialah Allah yang telah menetapkan kadar, setiap kadar yang menjamin kecukupan hidup